Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogiananda dari Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan dan Promosi menggunakan bahasa pemrograman PHP Database MySQL. Studi kasusnya sentral kerjaan sebagai toko berkah, yang dimana diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D3 Manajemen Informatika. Baiklah, kita akan lanjut ke slide pertama. Slide pertama ada sejarah toko berkah. Sejarah toko berkah: pada awalnya toko berkah dibangun dan dikembangkan untuk melestarikan kerajinan tangan di kota Padang oleh Bapak Alfiansyah. Toko berkah ini berkembang dengan melahirkan produk-produk yang beraneka ragam dengan bahan utama rotan untuk kebutuhan sehari seperti tudung saji, kursi, meja, dan lain-lain. Bapak Arfiansyah juga sangat yakin dalam bisnis yang ia geluti sehingga sampai sekarang bisnisnya tetap berjalan. Meski demikian, toko berkah ini dibangun dari nol oleh Bapak Arfiansyah dengan kerajinan tangan yang ia bikin tanpa mempunyai karyawan satupun, karena Bapak tersebut yakin kalau usaha yang dia bangun akan berkembang. Struktur organisasi tokoh: ada Pak Budiman sebagai kepala tokoh, Arfiansyah sebagai pemimpin tokoh, Irwanto sebagai karyawan, dan Yohanes sebagai karyawan. Kondisi lingkungan toko berkah lumayan memadai, akan tetapi kalau untuk berjualan terusnya tidak akan menghasilkan omset yang begitu besar karena penduduknya yang hanya mayoritas daerah situ saja. Dan penjualan tidak menghasilkan omset yang lebih besar karena lingkungan tempat berjualan tersebut hanya diketahui sebagai kecil oleh daerah lainnya. Selanjutnya, analisa sistem yang sedang berjalan. Analisa sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam komponen-komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan dan proses pemahaman dan penentuan rincian yang harus diselesaikan oleh sistem informasi. Sistem informasi yang berjalan diartikan sebagai sistem yang dipakai atau sistem diterapkan, sedangkan analisa sistem yang sedang berjalan diartikan sebagai cara untuk memahami terlebih dahulu masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem. Dalam perancangan sistem informasi, perlu diadakan penganalisan terhadap sistem yang sedang berjalan untuk dapat mengetahui seberapa jauh sistem yang sedang berjalan tersebut dapat mencapai sasarannya, serta dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada sistem tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan pengembangan pada tahap perancangan sistem. Analisa sistem juga dikaitkan dengan kemampuan sistem dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam proses penjualan pada toko berkah atau sentral kerajinan tangan dari rotan, selama ini masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mendatangi langsung ke toko tersebut. Proses ini dilakukan oleh masing-masing pembeli. Baiklah, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Putri Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Putri Wahyuni. Saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada analisa input, proses, dan output. Analisa inputnya yaitu analisa input diperlukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi input dalam penyajian laporan pada toko berkah, sehingga mempermudah dalam penelitian, yaitu menggunakan nota penjualan. Nota penjualan berupa kwitansi ini merupakan alat bantu tagihan kepada pelanggan atas transaksi pembelian pada toko berkah seperti berikut. Selanjutnya, analisa proses yaitu berdasarkan input-input di atas, kemudian input tersebut diproses untuk proses selanjutnya. Analisa proses bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses yang terjadi untuk menyusun sebuah keluaran seperti berikut ini. Terdapat nomor, nama barang, harga, banyak, dan jumlah harganya berapa. Selanjutnya, analisa output. Analisa output dipengaruhi oleh analisa input dan proses yang terjadi, karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi keluaran dari output, yaitu informasi yang dibutuhkan sistem ini.
Adapun informasi yang dibutuhkan adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini merupakan alat bantu tagihan atas transaksi pembelian pada toko berkah ini. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat di dalam semua jenis sistem informasi mencangkup 7 poin. Yang pertama yaitu input masukan. Komponen input ini berfungsi untuk menerima semua input masukan dari pengguna. Input yang diterima dalam bentuk data. Data ini berasal dari satu maupun beberapa buah sumber. Selanjutnya output, keluaran. Komponen output berfungsi untuk menyajikan hasil akhir ke pengguna sistem informasi. Informasi yang disajikan ini merupakan hasil dari pengolahan data yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya software atau perangkat lunak. Komponen perangkat lunak ini akan membantu sistem informasi di dalam menjalankan tugasnya dan untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Komponen perangkat lunak ini melakukan proses pengolahan data dan lain-lainnya. Yang keempat ada hardware, perangkat keras. Komponen perangkat keras mencakup semua perangkat keras komputer yang digunakan secara fisik di dalam sistem informasi, baik di komputer server maupun di komputer klien. Yang kelima ada database atau basis data. Komponen basis data berfungsi untuk menyimpan semua data dan informasi ke dalam satu atau beberapa tabel. Setiap tabel memiliki file masing-masing. Setiap tabel memiliki fungsi penyimpanan masing-masing. Serta antar tabel dapat juga terjadi relasi atau hubungan. Selanjutnya, kontrol dan prosedur. Komponen kontrol berfungsi untuk mencegah terjadinya beragam gangguan dan ancaman terhadap data dan informasi yang ada di dalam sistem informasi. Sedangkan komponen prosedur mencakup sebuah prosedur dan aturan yang harus dilakukan dan wajib ditaati bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir yaitunya teknologi dan jaringan komputer. Komponen teknologi mengatur software, hardware, database, kontrol, dan prosedur input dan output sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem informasi penjualan. Penjualan merupakan aktivitas memperjualbelikan barang dan jasa kepada konsumen. Penjualan secara umum ada dua, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang pertama yaitu sistem penjualan tunai. Pada sistem ini, bila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli, pembeli diharuskan membayar ke bagian kasa. Oleh karena itu, tidak perlu ada prosedur pengiriman barang pada toko penjual. Informasi yang biasa dibutuhkan dalam sistem penjualan tunai yaitu jumlah penerimaan kas dari penjualan tunai setiap hari dan jumlah kas yang disetorkan ke bank setiap hari. Yang kedua yaitu sistem penjualan kredit. Pada umumnya, sistem penjualan kredit terdiri dari prosedur pesanan penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur pembuatan faktur, dan prosedur akuntansi penjualan kredit. Prosedur pesanan penjualan informasi yang dibutuhkan meliputi pesanan yang belum dapat dipenuhi dan kesanggupan mengirim barang di waktu tertentu. Itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab penutup ini akan dijelaskan tentang kesimpulan yang perlu dikemukakan sehingga aplikasi yang dibangun ini dapat memberikan cara yang lebih efektif dan efisien yang akan berguna bagi pelanggan. Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diterima diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Perancangan sistem informasi penjualan kerajinan rotan yang sudah berbasis web dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Kedua, aplikasi sistem informasi penjualan kerajinan tangan dari rotan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke toko. Ketiga, aplikasi sistem informasi penjualan kerajinan rotan dengan peranan PHP membuat tampilan web menjadi lebih menarik. Keempat, perancangan sistem informasi penjualan kerajinan rotan menggunakan database MySQL mempermudah dalam penyimpanan data transaksi penjualan. Baiklah, saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut. 1. Memberikan pelatihan seperlunya kepada admin yang akan menggunakan sistem ini agar sistem dapat memberikan keluaran yang baik. Kedua, sistem yang dirancang penulis hanya sebatas informasi mengenai penjualan produk di toko berkah, sehingga diharapkan adanya pengembangan sistem yang lebih luas cangkupannya. Baiklah, itulah hasil presentasi praktek kerja lapangan kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.